Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan atau Sistem Penunjang Keputusan semester 5 Informatika dari kelompok 2 ingin menyampaikan pemaparan hasil penelitian kami mengenai penemuan buku karya TRI yang favorit dengan metode SKW. Di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh dua rekan penelitian saya. Yang pertama, nama saya Fernanda dan nama saya Maulana Aziz. Selamat menyaksikan pemaparan ini. Dalam bidang literasi, sesuai dengan judul yang sudah kita bahas di awal, khususnya karya sastra populer di Indonesia, TRI dikenal sebagai salah satu penulis ternama dengan jumlah karya yang sangat banyak dan beragam. Banyaknya judul buku ini seringkali menyebabkan calon-calon pembaca menjadi bingung dalam menentukan buku mana dari karya TRI yang menjadi favorit. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan pada perankingan buku dari 5 buku TRI yang mana kemudian keluar sebagai buku terfavorit. Baik, selanjutnya urusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang sebuah sistem penunjang keputusan yang dapat digunakan untuk menentukan buku karya TRI terfavorit berdasarkan pada kriteria penilaian tertentu. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan metode SKW dalam proses perhitungan dan rankingan buku karya TRI. Dan ketiga, bagaimana hasil rankingan yang dihasilkan oleh metode SKW dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi buku TRI terfavorit. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu menggunakan dengan membuat kuesioner menggunakan Google Form yang berisi penilaian bagi pembaca terhadap buku-buku karya TRI sebagai alternatif, di mana semua buku yang menjadi alternatif tersebut yaitu buku Janji, Hujan, Pulang, Rindu, dan Bumi. Dinilai berdasarkan 5 kriteria yang kami gunakan alur cerita, yaitu C1 sebagai bahan budaya penulis, C2 tokoh dan karakter, C3 pesan moral, C4 dan kesan keseluruhan. Tahap selanjutnya adalah penghitungan SPK. Tahap pertama adalah menentukan faktor dan bobot faktor. Pada bagian ini sama dengan menentukan kriteria penilaian pada metode-metode SPK yang lain. Dalam hal ini, kriteria yang penulis gunakan adalah alur cerita, bahasa dan gaya penulisan, tokoh dan karakter, kesan moral, dan kesan keseluruhan. Lalu, untuk hasil kriteria dan nilai bobot, di sini kami menggunakan alur cerita sebagai kriteria yang memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,25, dan kesan keseluruhan yang memiliki bobot paling kecil yaitu 0,15 dengan jumlah bobot terhitung sama dengan 1. Pembobotan tersebut dilakukan dengan kriteria alur cerita sebagai pemilik bobot terbesar. Lalu menentukan nilai alternatif dan nilai setiap alternatif. Pada tahapan sebelumnya telah diperoleh 5 faktor kriteria sebagai penilaian mulai dari C1 sampai C5. Lalu dari kuesioner yang sudah disebarkan, kita mendapatkan rata-rata atau matriks keputusan sebagai berikut. Untuk C1, nilai maksimal 4,26, C2 4,15, C3 4,32, C4 4,19, dan C5 4,26. Nilai-nilai dalam tabel tersebut didapatkan dari penghitungan rata-rata semua hasil responden kuesioner yang telah penulis sebarkan melalui online. Lalu tahap yang sangat penting di dalam metode SKW yaitu menentukan normalisasi RIJ. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini
semua bersifat benefit. Artinya, semakin seru alur, semakin baik, semakin bagus penulisan, semakin baik, semakin berkarakter tokoh, semakin baik, kesan moralnya semakin bermoral atau bernilai, semakin baik, kesan keseluruhan semakin berkesan, semakin baik. Kemudian untuk melakukan normalisasi, untuk kriteria C1 benefit ini hasilnya, kemudian sama juga dengan kriteria C2, C3, C4, dan C5. Hingga hasilnya akan ditampilkan di tabel berikut. Lalu berdasarkan penelitian ini, buku karya Galileo dengan judul itu menjadi buku yang menempati ranking pertama dengan fee sebesar 0,998 telah digunakan. Sementara untuk dari yang berjudul jadi pada penelitian ini menempati posisi terbawah dengan nilai fee yaitu 0,9% yang telah digunakan. Ini adalah perankingan hasil dari penghitungan manual. Lalu, user dapat memilih perankingan sesuai kriteria. Selain itu, user juga dapat melakukan simulasi bobot mandiri dengan jumlah harus 1 dan mode perbandingan 2 buku. User dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing buku. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.